Kalian tahu nggak perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Kita udah familiar banget dengan istilah-istilah ini, tapi kita harus tahu bahwa pada saat kita berbicara tentang perjanjian, covenants, itu beda banget dengan kalau kita janjian dengan teman di Starbucks. Teman kita bisa nggak datang, mau pinjemin buku, nggak jadi. Mereka ingkar janji dengan begitu gampang. Tetapi yang namanya perjanjian di Alkitab itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Nah, pada saat dikatakan terjadi perubahan dari yang lama menjadi yang baru, ini juga melibatkan hal-hal yang sangat serius, perbedaan yang sangat serius. Saya mau mengutip Ibrani pasal yang ke-8 di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapatkan suatu pelayanan yang jauh lebih agung, berbicara tentang Kristus, oke? Dan dikatakan karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Wow, perjanjian baru dikatakan lebih mulia daripada yang lama, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Wow, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, jadi benar-benar telah terjadi perubahan covenant, perubahan perjanjian. Yang baru ini benar-benar baru. Jadi pada saat kita mencomot sebuah ayat dari perjanjian lama dan menaruhnya sebagai kewajiban orang perjanjian baru, kita menjadi salah alamat. Karena perjanjian itu sudah dirubah, direvisi, diganti dengan yang baru, dibayar oleh darah Yesus sendiri. Pada saat orang zaman dulu mengadakan perjanjian, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan to cut a covenant. Kenapa? Karena salah satu ilustrasinya adalah waktu mereka membuat perjanjian antara dua pihak, maka mereka akan membelah binatang, kemudian binatang ini dibelah dua begini, lalu kedua pihak yang membuat perjanjian akan berjalan di tengahnya. Ini diilustrasikan salah satunya di Kejadian pasal 15 antara Tuhan dan Abraham. Oke? Nah, pada saat mereka berjalan di tengah-tengah binatang itu, seakan-akan mereka mengatakan begini, kalau ada satu pihak yang melanggar perjanjian ini, maka nasibnya akan seperti binatang yang mati ini. Jadi betapa seriusnya. Bayangkan orang zaman dulu, hidup di desa, mereka berbisnis, mereka janji akan menyelesaikan mungkin kursi atau meja, mereka harus deliver. Tetapi, ingkar janji. Tidak seperti yang dikatakan, tidak ada integritas, maka seluruh desa itu akan tahu. Orang zaman dulu mengerti apa artinya integritas dengan kata-kata. Tidak seperti orang sekarang yang banyak mengentengkan apa itu kata-kata. Oleh sebab itu pada saat kita berbicara tentang janji Tuhan, berdasarkan perjanjian Tuhan, itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Nah, pada zaman modern ini kita kadang-kadang nonton film cowboy, kita lihat seorang cowboy membuat perjanjian dengan orang Indian misalnya. Mereka akan memotong sedikit dari bagian dari tangan mereka, kemudian darah mereka dicampurkan. Blood brothers. Itu sedemikian seriusnya yang namanya perjanjian. Orang ini akan menaruh nyawanya untuk mempertahankan isi perjanjian tersebut. Mereka lebih baik mati daripada tidak menggenapi apa yang mereka perkatakan di dalam perjanjian. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang perjanjian di dalam beberapa video berikut. Salah satunya adalah ada 3 jenis perjanjian sebenarnya, yaitu yang pertama yang disebut kinship, yaitu antara dua pihak yang equal, yang setara, sederajat, perjanjian bisnis, dan termasuk juga di dalam pernikahan, dua pihak yang setara. Yang kedua itu adalah suzerain vassal. Ini adalah antara pihak yang lebih kuat dengan pihak yang lebih lemah. Ada raja yang mungkin menaklukkan kerajaan lain, maka dibuatlah vassal covenant, yaitu yang lemah memberikan upeti kepada yang lebih kuat, dan yang kuat akan memberikan perlindungan. Begitu kira-kira. Tetapi ada satu jenis lagi, yaitu yang ketiga, Royal Grand Covenant. Nah, Royal Grand ini adalah dua pihak, yang satu lebih kuat, jauh lebih kuat daripada yang satunya lagi, tetapi tidak ada syarat apa-apa. Ini hanyalah pihak yang kuat memberi, dan memberi, tanpa meminta balasan apapun dari pihak yang lebih lemah. Saya ingin katakan bahwa covenant-covenant yang ada di dalam Alkitab, hampir semuanya bersifat Royal Grand Covenant. Sebenarnya awalnya Tuhan ingin semuanya Grand Covenant. Tetapi ada satu, nanti saya akan ceritakan di dalam video selanjutnya. Untuk kali ini, paling tidak kita tahu, yang namanya covenant itu adalah sesuatu yang sangat serius. Pada saat Tuhan mengucapkan satu janji, itu adalah sesuatu yang Tuhan akan pertahankan dengan hidupnya sendiri. Bahkan dikatakan kalau perlu dia sampai bersumpah di Ibrani yang ke-6. Supaya kita tuh yakin apa yang dia perkatakan berdasarkan covenant, itu pasti benar. Banyak perdebatan yang muncul hanya gara-gara kita ini tidak tahu persis kita ada di bawah covenant yang mana. Di Alkitab itu yang utama adalah perjanjian yang lama dan yang baru. Tapi sebenarnya ada beberapa. Ada 5 perjanjian yang utama yang saya ingin jelaskan pada kesempatan kali ini. The Covenants, yaitu sebenarnya ada perjanjian Nuh, ya, Noahic, perjanjian Abraham, Abrahamic, perjanjian Musa, Mosaic, perjanjian Daud, Davidic, dan kemudian perjanjian yang baru.
5 perjanjian yang utama. Berdasarkan 3 jenis perjanjian yang saya sudah jelaskan sebelumnya, hampir semuanya ini adalah bersifat Grand Covenant. Dan setiap perjanjian itu selalu mempunyai klausul utama atau teks, dan kemudian ada tokennya. Dan kemudian ada sebuah ritual yang biasanya dibayar dengan darah. Nah, yang pertama, perjanjian Nuh itu bersifat tidak bersyarat karena Tuhan mengatakan, aku tidak akan memukul bumi hingga musnah dengan air bah lagi. Dan kemudian tokennya adalah pelangi. Ya, yang berikutnya adalah Abraham. Dengan Abraham Tuhan memberikan 3 janji, yaitu tanah atau negeri, kemudian keturunan, dan kemudian berkat. Di Kejadian pasal yang ke-12. Dan itu juga tidak ada syaratnya. Tidak dikatakan, Abraham kalau kamu taat aku akan memberikan kepadamu. Tidak. Itu adalah juga Grand Covenant, sama seperti Nuh tadi. Dan yang kemudian saya lengkapi dulu Musa, saya masuk ke Daud. Daud di 2 Samuel pasal yang ke-7, Daud mengatakan, Tuhan, aku akan membangun rumah bagimu. Terus Tuhan bilang, no. Aku yang membangun rumah bagimu. Aku yang membangun keturunanmu, dan anakmu akan duduk di takhta sampai selama-lamanya. Berbicara tentang Yesus Kristus yang kemudian akan lahir sebagai keturunan Daud. Nah, jadi Tuhan membuat perjanjian dengan Daud. Itu juga sebuah perjanjian yang tanpa syarat. Kembali sekarang ke Musa. Ya, karena Musa lebih dahulu. Dan Musa ini adalah satu-satunya perjanjian yang bersyarat. Awalnya Tuhan ingin, di Keluaran pasal yang ke-19, Tuhan ingin membuat mereka imamat yang rajani. Mereka akan dijadikan Tuhan juga umatnya yang khusus di bumi ini. Tuhan akan jadi raja mereka. Ya, waktu Musa naik ke atas gunung, ya, orang-orang Israel mengatakan, enggak Tuhan, kamu berbicara kepada Musa aja, nanti Musa sampaikan kepada kita, lalu apapun yang engkau katakan, kami akan mentaatinya. Nah, kemudian muncullah Tuhan kasih perjanjian Musa, yaitu 2 tablet, ya, 2 loh batu dengan tulisan 10 perintah Allah, dan ada 613 hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada Musa di dalam hukum Taurat. Itu satu-satunya perjanjian yang bersyarat. Syarat-syaratnya itu dan gambar-gambar yang ada di dalamnya sebenarnya tetap berbicara tentang Kristus, yang kemudian Kristus akan datang untuk menggenapinya. Pada saat dia datang naik ke kayu salib, maka itu adalah akhir daripada perjanjian Musa. Jadi kalau kita lihat di sini, the cross, salib ini adalah seperti filter. Kalau kita bawa perjanjian Nuh melewati the cross, maka dia akan lewat. Dia masih berlaku sampai saat ini karena tidak ada syarat. Abraham, berkat Abraham, kita adalah anak Abraham, melewati the cross, masih berlaku sampai saat ini. Juga Daud tentang kerajaan, masih berlaku sampai saat ini. Tetapi Musa dengan segala ritualnya, ya, dengan segala hukum-hukum sipilnya, itu pada saat kita bawa ke kayu salib, dia berhenti di sini. Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat Musa. Pada saat kita berbicara tentang realita perjanjian yang baru, ini benar-benar baru. Ini bukan sama dengan yang Musa kemudian di terapi-terapi sedikit, di upgrade sedikit, kemudian dibedakin sedikit. No. Ini benar-benar baru. Jadi kita tidak bisa mengambil teks dari perjanjian lama, yaitu khususnya dari perjanjian dengan Musa, dari hukum Taurat, kemudian menerapkannya di atas pundak orang perjanjian baru yang sudah lahir baru dibayar oleh darah Kristus. Nah, dari kesalahpahaman ini, comot-comot dari sini kemudian dilempar ke sini, after the cross, menimbulkan satu kekacauan pemahaman, menimbulkan satu perdebatan-perdebatan yang sebenarnya bisa diklarifikasi pada saat kita mengerti tentang the covenants ini. Dari sharing-sharing saya berikutnya, nanti saya akan refer kembali kepada video ini sebagai dasar daripada pemahaman kita. Kalian pernah nggak lagi sharing di kelompok kecil, kalian dengan lantang berseru, Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Tiba-tiba ada satu teman yang ngingatin, tapi Tuhan Yesus bisa marah juga loh. Dia menjungkir balikan meja di bait suci dan lain sebagainya. Dan mereka setiap kali kita bicara tentang kasih Tuhan, tapi mereka ngingetin kita, Tuhan itu Tuhan yang adil juga loh. Kalau kamu tidak taat, tetap akan dihukum oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi ada kebingungan di antara kita, sebenarnya bagaimana duduk perkaranya? Apakah pengertian yang koheren, yang utuh terhadap hal ini? Nah, saya ingin kita sama-sama mempertimbangkan perbedaan yang ada di antara perjanjian lama dan yang baru. Saya ingin kasih beberapa contoh, misalnya dari Ulangan pasal ke-28 ya. Ulangan pasal 28 itu isinya ada berkat dan kutuk seluruh pasal itu. Nah, perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, perhatikan sekali lagi, segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau taatlah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi di perjanjian lama, khususnya di bawah hukum Taurat Musa,
Orang itu harus bergerak lebih dahulu untuk memenuhi suatu syarat, baru Tuhan kemudian merespon terhadap ketaatan orang itu. Jadi dikatakan jika engkau taat, maka Tuhan akan memberkati. Dan kemudian di section berikutnya di Ulangan 28 tadi, kalau tidak taat maka akan dikutuk. Itu yang terjadi di Perjanjian Lama. Tapi pernahkah kita mempertimbangkan bahwa di Perjanjian Baru ini ada satu realita yang baru? Karena kutuk itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan setelah salib, setelah dia menanggung semua kutuk itu, yang tersisa adalah berkat. Dan dia mengatakan, ya, salah satunya saya kontraskan tadi Bilangan 28 dengan Efesus 1 misalnya ayat yang ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tidak dikatakan di sini kita harus taat dulu, baru berkat itu kemudian diberikan kepada kita sebagai respon dari pihak Tuhan. Tidak. Di Perjanjian Baru, Tuhan sudah mengambil inisiatif terlebih dahulu. Dia turun dari surga, menjelma menjadi manusia, mengambil semua kesalahan kita, dosa kita, penghukuman atas semua kesalahan dan dosa kita. Dan kemudian dia mengatakan, aku telah mengasihimu, aku telah naik ke kayu salib, dan sekarang berkat itu sudah tersedia kepadamu. Barang siapa percaya kepadaku akan ada di dalam aku. Dan di dalam dia, berkat itu sudah tersedia. Jadi kita itu sudah diberkati oleh Kristus, di dalam Kristus sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi ini totally different game. So the cross is a game changer. The cross change everything. Ada satu realita yang baru di Perjanjian Baru. Jadi kita tidak bisa lagi berbicara tentang realita Perjanjian Lama untuk kita. Bahwa kita tuh harus taat dulu, baru Tuhan berkati. Itu yang lama. Yang baru adalah kalau kita percaya kita ada di dalam Kristus, maka berkat itu telah dikaruniakan kepada kita. Nah, satu lagi, misalnya kita bicara tentang Mazmur 51, jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Itu adalah doa Daud setelah dia jatuh ke dalam dosa, berzina dengan Bathsheba dan lain sebagainya. Nah, apakah kita masih berdoa-doa itu? Padahal ada satu realita yang baru sejak di Perjanjian Baru. Seperti yang saya share di video sebelumnya, bahwa tirai itu sudah terbelah dari pihak Tuhan, dari atas ke bawah. Dan sekarang akses kepada Bapa sudah terbuka. Jadi yang memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus sudah dihancurkan. Ya, tirai itu adalah tubuhnya sendiri. Nah sekarang, salah satunya mungkin saya bisa kontraskan Mazmur 51 ini dengan, ya ada banyak ayat, tapi mungkin yang paling gampang Matius 28 ayat 20b, Tuhan Yesus sendiri berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So dia akan menyertai kita, dia adalah Sang Immanuel menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dia tidak akan pernah mencabut rohnya daripada kita. Tidak seperti realita di Perjanjian Lama. Samson ada pola hidup yang berdosa, berzina dengan Delila dan sebagainya. Kemudian dikatakan dia tidak tahu bahwa roh Allah sudah diangkat daripada dia. Tapi ini realita Perjanjian Baru tidak demikian. Roh Kudus itu tidak check in, check out. Kalau kita merasa Tuhan itu jauh, dia tidak pernah jauh sebenarnya, kita yang merasa dia jauh. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau Daud misalnya di Perjanjian Lama berdoa, Tuhan hancurkanlah musuh-musuhku. Apakah kita harus berdoa yang sama? Itu kan realita Perjanjian Lama. Kita tidak bisa berdoa, doa-doa Perjanjian Lama di era Perjanjian Baru. Untuk merangkum ini semua, kadang-kadang kalau kita yang masih ragu tentang kasih Tuhan kepada kita, saya ingin bacakan di Roma 8 ayat 31 mulai. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan sudah tidak seperti dulu lagi bahwa dia ada di satu pihak yang nunggu ketaatan kita. Seakan-akan dia ada di pihak yang satunya dan kemudian menuntut kita untuk taat. Dia sekarang sudah berada di pihaknya kita. Yaitu semua kesalahan kita sudah ditanggung sama dia. Kenapa dia masih mau menuntut kita lagi? Tidak, dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Jadi kenapa kita masih berpikir sekarang kita terhukum lagi? Digugat, dihukum, dituduh, dihakimi. Tidak, Allah yang membenarkan mereka, tanda tanya. Jadi Paulus bertanya, masa Allah yang tadinya membenarkan mereka kemudian menggugat lagi? Tidak mungkin. Siapakah yang akan menghukum kita? Kristus Yesus yang telah mati? Tanda tanya. Dia sudah mati bagi kita. Ngapain dia menghukum kita lagi? Dia menanggung hukuman kita. Jadi kenapa kita berbicara realita Perjanjian Baru dengan mindset yang Perjanjian Lama? Dikatakan bahkan lebih lagi telah bangkit dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tadi kan waktu di kelompok kecil kita bicara kasih Kristus, tunggu dulu.
Ya, Tuhan masih menghukum kita. Tuhan masih, kalau kamu nggak taat, nanti bisnis kamu bangkrut, kamu bisa kena kanker. Wait a minute. Ini dia berbicara tentang sebuah kasih yang tidak mungkin lagi kita terpisah dari kasih itu. Tidak ada penindasan, kesesakan, dan lain sebagainya di ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau segala sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku, kita harus sepenuhnya menyambut realita perjanjian baru. Bahwa Tuhan itu sudah bersama dengan kita, Tuhan adalah pembela kita. Kita bergerak dalam satu mekanisme realita yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Kalian sudah ada di dalam kasih Kristus. Kristus telah mengasihi kalian, mati bagi kalian. Kita semua bisa menikmati hubungan dengan Dia, menikmati yang baru dengan sepenuhnya. Kristus mengasihi kalian tanpa syarat. Juga berkatnya tidak bersyarat. Berkatnya sudah diberikan kepada kita pada saat Dia naik ke kayu salib dan bangkit dari maut untuk kita semua. Kalian pernah mikir gak apa yang terjadi dengan tabir bait suci yang terrobek dua pada saat Yesus naik ke kayu salib? Kan itu bait suci masih berdiri 40 tahun lagi sesudah Yesus naik ke surga, masih ada selama 40 tahun lagi sampai 70 Masehi, ya kan? Jadi apa yang terjadi dengan tabir itu? Saya mau kasih tahu ya. Mereka menjahit ulang. Dikatakan ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi pelajaran buat kita, ya. Di Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saya percaya ini penting sekali dikatakan dari atas sampai ke bawah, karena itu berarti bukan tangan manusia. Kalau tangan manusia berarti robeknya dari bawah ke atas. Kalian tahu nggak itu tebalnya berapa? Tebalnya itu sekitar 10 cm. Jadi nggak ada manusia yang bisa merobeknya. Itu benar-benar tangan Tuhan sendiri. Nah, pada saat Tuhan Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, karyanya sudah lengkap di atas kayu salib. Dia berbicara tentang sebuah payment, sebuah pembayaran atas hutang dosa-dosa kita. Dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, nggak pakai cicil. Nah, oleh sebab itu, pada saat tabir itu terbelah, dikatakan begini, ya, di Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir itu sebenarnya adalah lambang atau gambar daripada dirinya sendiri. Tapi setelah Dia mati, bahkan tubuhnya dirobekkan, maka sebuah akses terbuka dikatakan di sini supaya kita dengan penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Jadi kita tuh bisa bukan saja berjumpa atau mengakses Bapa, tapi sekarang Tuhan itu udah bersama dengan kita, tidak ada pembatas lagi, tidak ada tabir lagi. Nah, pada saat kita sekarang di dalam perjanjian baru, 2000 tahun setelah salib, 2000 tahun setelah tabir itu dirobek, jangan sampai kita juga menjahit ulang dengan segala macam aktivitas kita yang kembali lagi kita berpikir bagaimana caranya untuk berkenan kepada Tuhan. Apa aktivitas yang harus kita lakukan supaya kita dekat dengan Tuhan? Sebenarnya bukan itu lagi pertanyaannya. Fokus kita harusnya adalah apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Kan dari atas ke bawah. Setiap hal yang membuat kita bisa bersekutu lagi dengan Tuhan tidak bisa datang dari inisiatif, aktivitas, atau tindakan-tindakan dari pihak kita. Selalu datang dari Tuhan. Sejak awal, ya, saya selalu ulang-ulang poin bahwa Tuhan yang mencari Adam, bukan Adam yang mencari Tuhan. Ini semuanya adalah satu pola sampai sekarang. Nah, sekarang jangan pernah kita berpikir mau menambahi, kalau saya seperti ini maka Tuhan lebih berkenan. Kalau seperti ini maka Tuhan akan lebih memberkati. Tidak ada hal-hal seperti itu. Juga di zaman dulu kita harus tahu bahwa di zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu tinggal di atas orang, di atas hamba-hambanya. Diurapi kan, ada roh Allah di dalam. Tapi kalau sekali-sekali dia bisa pergi, ya kan? Kalau jatuh dalam dosa atau punya pola hidup berdosa seperti Samson, maka dikatakan roh Tuhan meninggalkan Samson. Sekarang ini di perjanjian baru tidak seperti itu. Tuhannya sudah bersama dengan kita, tinggal di dalam kita. Nah, pemahaman terhadap hal inilah yang membuat kita justru tidak akan punya pola hidup yang berdosa. Kita justru semakin ingin mengenal Tuhan. Kita menjadi melayani Tuhan. Kita menjadi punya kerinduan untuk doa, baca Alkitab. Tapi itu semua tidak menambahi karya Yesus untuk selesai. Tirai itu sudah dirobek. Tirai itu sudah terbuka. Aksesnya sudah ada. Dia sudah bersama dengan kita. Aktivitas kita yang rohani tidak akan menambahi apa-apa terhadap perkenan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sejak tirai itu dirobek. Jadi hari ini kita punya keberanian. Punya keberanian, nggak ragu-ragu lagi Tuhan berkenan kepada aku atau tidak.
penuh keberanian dengan keyakinan itu sudah dirobek. Dia tidak pakai resleting ya. naik turun, tidak. Dia sudah robek itu untuk selama-lamanya. Orang-orang Yahudi menjahitnya kembali, tapi kemudian diruntuhkan tahun 70. Sekarang jangan bikin lagi, jangan membangun lagi tirai tersebut. Nikmatilah kau bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kalian pernah mikir gak? Perjanjian baru itu tidak dimulai di Matius 1 ayat 1. Maaf kalau saya mengejutkan kalian, tapi sebelum kalian lempar batu, saya coba jelaskan dulu ya. Di zaman di mana Yesus hidup dan melayani, hukum Taurat masih berlaku. Tuhan Yesus disunat pada saat dia berusia 8 hari. Dan kemudian perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Misalnya salah satunya, Tuhan Yesus pernah menjawab pertanyaan dengan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bayangkan. Dia masih mengacu kepada kerangka perjanjian lama karena sesudah kebangkitan, sesudah the cross, pada saat kita diberitahu amanat agung, dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Terjadi kontradiksi kan? Karena itulah yang terjadi. Dia hidup 30 tahun sebelumnya, kemudian melayani selama 3,5 tahun, itu masih ada di dalam perjanjian yang lama. Matius 1 ayat 1 kan dimulai pada saat dia lahir. Tapi perjanjian baru hanya dimulai setelah salib. Contoh lain adalah di Matius 8 ayat yang keempat, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang kusta, Tuhan Yesus menyuruh dia memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti kepada para imam itu. Jadi Tuhan Yesus masih mengikuti hukum Taurat. Setiap kali ditanya oleh orang Farisi atau ahli Taurat, Tuhan Yesus menjawab sesuai dengan kerangka pertanyaan mereka, yaitu jawaban yang sesuai dengan hukum Taurat. Kalian pernah perhatikan juga gak? Doa Bapa kami, kita sebut doa Bapa kami, oke? Salah satunya ada kalimat, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Matius 6 ayat 12. Tetapi sesudah perjanjian baru, kalau kita melihat kepada surat rasul-rasul, tidak pernah dikatakan kita harus mengampuni dulu, baru Tuhan mengampuni kita. Itu adalah mindset daripada perjanjian lama. Kita harus bergerak dulu, baru Tuhan merespon terhadap ketaatan kita untuk mengampuni dalam hal ini. Tetapi di perjanjian baru dikatakan, misalnya Efesus 4 ayat 32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jadi Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita melalui karyanya di atas kayu salib. Kita mengampuni karena merespon terhadap pengampunan Tuhan. Sekali lagi, saya ingin katakan pada saat Tuhan Yesus melayani di bumi, itu masih perjanjian lama. Kita lihat skema ini, Matius 1 ayat 1 kan dimulai dengan kelahiran. Ya kan? Sedangkan kematian Tuhan itu adalah di bagian akhir daripada semua kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi 3,5 tahun pelayanan Yesus masih perjanjian lama. Ya, saya ingin bacakan ini, Galatia 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir," ini bicara tentang kelahiran Yesus, "lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat." Jadi Tuhan Yesus selama di bumi melayani, sebelum kayu salib, dia takluk kepada hukum Taurat. Ayat yang kelima dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima sebagai anak. Jadi kita harus tahu, pada saat kita mengutip perkataan Tuhan Yesus, dia sedang berbicara kepada siapa. Jadi seperti dia ada dua audience. Dia berbicara tentang realita perjanjian baru, di mana kita ada di dalamnya. Dia berbicara tentang eklesia, dia berbicara tentang keselamatan, dia bicara tentang kedatangan yang kedua kali dan lain sebagainya. Tetapi dia juga harus mengurus saudara-saudaranya, orang-orang Yahudi yang masih takluk pada hukum Taurat, yang masih terbelenggu, dan dia berbicara banyak dengan keras bahkan kepada mereka tentang self-righteousness mereka. Mereka berusaha membangun kebenaran atas perbuatan baik mereka. Tuhan Yesus mengcounter mereka dengan keras. Nah, kita tidak bisa mencampur adukan message Tuhan Yesus kepada orang-orang yang takluk pada hukum Taurat dan menerapkannya kepada kita di perjanjian baru, yaitu umatnya yang telah dibayar dengan darahnya sesudah kayu salib. Nah, ada satu ayat lagi di Ibrani 9 ayat 16 dan 17 dikatakan begini, di mana ada wasiat, di situ diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Dan kata wasiat di sini adalah perjanjian. Diateke dalam bahasa Grekanya. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian, darah diateke. Jadi perjanjian itu, wasiat itu, perjanjian yang baru itu, baru dimulai setelah kematian Tuhan Yesus. Setelah kematian, baru perjanjian baru
dimulai. Jadi jangan campur adukan apa yang Tuhan Yesus perkatakan selama pelayanannya ini yang diperuntukkan untuk orang Yahudi pada masa Perjanjian Lama dengan perkataan Tuhan Yesus yang berbicara tentang realita Perjanjian Baru di mana saudara dan saya ada di dalamnya. Jadi Perjanjian Baru tidak dimulai di Matius 1 ayat 1. Perjanjian Baru tidak dimulai di kelahiran Yesus. Perjanjian Baru dimulai di kematian dan kebangkitan Yesus. Kita ada di sini di Perjanjian Baru. Engkau dan aku ada di dalam sebuah perjanjian yang baru, yang sama sekali baru.